Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas soal-soal kimia kelas 11. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu adalah Natalia Boruluban Raja dengan NIM 2113031015. Nah, adapun topik soal yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada hidrokarbon, minyak bumi, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, koloid, dan teori asam basa. Nah, mungkin adik-adik sudah sering mendengar ya kalimat-kalimat tersebut. Nah, langsung saja soal yang pertama mengenai hidrokarbon. Nah, di sini sudah terdapat gambar atau struktur dan sifat-sifat dari gambar tersebut. Nah, pertanyaannya yaitu berdasarkan tabel tersebut, pengelompokan struktur dan sifat senyawa yang tepat adalah, nah di sini adik-adik harus bisa mencocokkan sifat-sifat yang ada pada kedua struktur tersebut. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah C. Mengapa? Karena pada gambar 1 dan 2 itu merupakan senyawa alkana yang bernama propen dan isopropil 266 trimetilnonana, yang mana jika senyawa alkana yang memiliki jumlah atom C dari 1 sampai 4 maka berwujud gas pada temperatur kamar dan tekanan atmosfer. Nah, senyawa alkana yang memiliki 5 sampai 17 atom C yang berwujud cair, tak berwarna, dan selebihnya lagi berwujud padatan putih. Lalu untuk titik didih isopropil 2,66 trimetilnonana itu semakin rendah jika dibanding metana, dikarenakan semakin banyak cabang yang menyebabkan titik didih lebih rendah. Lalu rantai bercabang itu menyebabkan jarak antar molekulnya itu menjadi lebih jauh, sehingga gaya ikatan antar molekul itu menjadi lebih lemah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C, yang mana pada gambar 1 itu memiliki sifat yang C, yaitu berwujud gas pada temperatur kamar dan tekanan atmosfer, dan memiliki titik didih yang lebih rendah daripada metana. Lalu sifat yang berikutnya yaitu senyawa ini bernama propana. Lalu yang kedua atau gambar kedua ini memiliki sifat yang A, berwujud cair tak berwarna pada temperatur kamar dan tekanan atmosfer. Lalu titik didihnya lebih rendah jika dibandingkan 2,2 dimetil propana, dan senyawa ini bernama 4 isopropil 2,66 trimetilnonana. Soal selanjutnya yaitu mengenai minyak bumi. Bagaimanakah pengolahan minyak bumi? Nah, kita sudah tentu tahu bahwa minyak bumi itu biasanya berada 3 sampai 4 km di bawah permukaan laut. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Minyak mentah yang diperoleh itu ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau ke kilang minyak. Nah, minyak mentah atau crude oil ini berbentuk cairan berupa kental dan hitam dan memiliki bau yang kurang sedap. Nah, minyak mentah itu belum dapat digunakan sebagai bahan bakar maupun untuk keperluan lainnya, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Nah, minyak mentah ini mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah atom C1 itu sampai 50, dan titik didih hidrokarbon ini meningkat seiring bertambahnya jumlah atom C yang berada di dalam molekulnya. Nah, oleh karena itu, pengolahan minyak bumi itu dilakukan melalui destilasi bertingkat, di mana minyak mentah ini dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok atau fraksi dengan titik didih yang mirip. Nah, agar adik-adik mudah menyimpulkan, secara umum proses pengolahan minyak bumi itu digambarkan sebagai berikut. Ketika diperoleh minyak mentah, maka akan dilakukan penyimpanan. Selanjutnya, penghilangan garam, lalu dilakukan destilasi fraksinasi. Selanjutnya yaitu fraksinasi berat dan ringan. Lalu dilakukan proses hidrokarbon berupa cracking, reforming, lalu ada alkilasi dan polimerasi, ada pemurnian dan pencampuran. Maka ketika semua tahap ini sudah dilakukan, terbentuklah produk akhir minyak bumi yang kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari seperti bensin dan banyak lagi. Lalu soal yang ketiga yaitu mengenai termokimia. Nah, adik-adik dapat memperhatikan diagram berikut. Dapat diketahui dari diagram tersebut terdapat delta H1 sebesar negatif 470 kJ per mol. Lalu ada delta H3-nya sebesar negatif 820 kJ per mol. Dan di sini juga sudah ada reaksi-reaksi.
dari yang pertama, lalu yang kedua, hingga yang ketiga. Nah, berdasarkan aturan hukum Hess, berapakah nilai delta H2? Nah, dari diagram tersebut, adik-adik diminta untuk mencari delta H2 dengan menggunakan aturan hukum Hess. Nah, sebelum itu, Ibu ingatkan lagi, hukum Hess itu menyatakan bahwa besarnya kalor yang masuk itu diserap dan keluar atau dilepaskan tidak bergantung pada jalannya reaksi, namun hanya bergantung pada kondisi awal dan akhir. Dengan demikian, perubahan entalpi awal atau perubahan entalpi awal itu sama dengan perubahan entalpi akhir. Nah, jika dirumuskan, adik-adik dapat melihat bahwa rumusnya adalah delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Karena adik-adik diminta untuk mencari delta H2 dan delta H3 sudah diketahui ya, sebesar negatif 820 kJ per mol dan delta H1-nya sebesar negatif 470 kJ per mol. Sehingga kita masukkan saja delta H3-nya tadi adalah negatif 820 sama dengan delta H1 negatif 470 dan delta H2 yang akan kita cari. Sehingga didapatkan delta H2 itu sebesar negatif 350 kJ per mol. Jadi nilai delta H2-nya adalah sebesar negatif 350 kJ per mol. Jadi berdasarkan aturan hukum Hess terhadap diagram tersebut, nilai delta H2 itu sebesar negatif 350 kJ per mol. Selanjutnya yaitu mengenai soal laju reaksi. Nah, di sini terdapat data percobaan untuk reaksi A tambah B menjadi produk. Nah, adik-adik dapat melihat pada tabel tersebut sudah ada percobaan 1 sampai 5, lalu ada bentuk zatnya, lalu ada konsentrasinya, waktu dan suhunya. Nah, pada percobaan 2 dan 5, faktor yang mempengaruhi laju tersebut adalah, nah adik-adik diminta untuk menganalisis pada percobaan 2 dan 5, lalu mencari apa faktor yang mempengaruhi percobaan 2 dan 5. Nah, jika kita lihat percobaan 2 dan 5 itu sama-sama menggunakan serbuk atau pada tabel di sini percobaan 2 dan 5 itu menggunakan bentuk zatnya itu, bentuk zat A-nya itu berupa serbuk. Sehingga ini menandakan luas permukaan zatnya itu sama. Lalu larutan B itu juga mempunyai konsentrasi yang sama yaitu 0,5, di mana percobaan 2 itu memiliki konsentrasi 0,5 molar dan percobaan 5 itu memiliki konsentrasi 0,5 molar. Namun pada suhu itu tampak bahwa percobaan 2 itu dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius, sedangkan pada percobaan 5 itu suhunya 35 derajat Celcius. Nah, dari suhu tersebut terdapat perbedaan waktu reaksi percobaan. Pada percobaan 5 itu lebih cepat dibandingkan reaksi nomor 2. Nah, pada percobaan 5, waktu yang dibutuhkan itu hanya 8 detik, sedangkan pada percobaan yang kedua itu membutuhkan waktu 12 detik. Sehingga faktor yang mempengaruhi percobaan 2 dan 5 itu adalah suhu. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya yaitu kesetimbangan kimia. Dalam ruang 10 liter terdapat 4 mol gas SO3 pada suhu tertentu terurai menurut persamaan reaksi 2SO3 dalam fase gas itu bereaksi bolak-balik menjadi 2SO2 dalam fase gas tambah O2 dalam fase gas. Nah, setelah kesetimbangan ini tercapai, diperoleh perbandingan mol O2 dengan SO3 adalah 1:2. Harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut adalah, nah, untuk menghitung atau mencari harga tetapan kesetimbangan pada reaksi tersebut, kita harus mencari mol pada senyawa-senyawa tersebut. Nah, untuk itu kita dapat misalkan SO3 yang bereaksi adalah X mol. Maka kita akan mencari mula-mula reaksi dan setimbang. Nah, pada mula-mula 2SO3 dalam fase gas ini sudah diketahui pada soal yaitu sebesar 4 mol. Sedangkan pada 2SO2 dalam fase gas dan O2 dalam fase gas ini tidak diketahui pada soal. Sehingga pada reaksinya, karena tadi kita SO3 sudah kita misalkan dengan X, maka reaksinya adalah X mol, dan ini 1/2 X mol. Lalu untuk menghitung kesetimbangannya yaitu 4 kurang X, karena mula-mula dikurang reaksi, jadi 4 kurang X mol, ini X mol, dan ini setengah X mol. Nah, diketahui perbandingan mol O2 banding SO3
itu saat setimbang yaitu adalah sebesar 1:2. Maka mol O2 per mol SO3 sama dengan 1/2. Yang mana tadi mol O2 itu adalah setengah X mol. Dan mol SO3 yaitu 4 kurang X mol. Jadi ini tinggal dikali silang sehingga setengah dikali 2 sama dengan 4 kurang X dikali 1. Sehingga X sama dengan 4 kurang X, 2X sama dengan 4, dan X 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi sudah diketahui bahwa SO3 atau X itu adalah 2. Maka mol zat dalam reaksi tersebut pada keadaan setimbang kita dapat menghitung, yaitu dengan mol SO3 4 kurang X mol sama dengan X-nya kita ganti dengan yang ini tadi. Jadi 4 kurang 2 mol sama dengan 2 mol. Lalu kita cari molaritasnya, yang mana N atau mol dibagi volume. 2 mol dibagi 10 liter sama dengan 0,2 M. Begitupun juga dengan yang SO2 yaitu sebesar 0,2 M dan mol O2 itu sebesar 0,1 M. Nah, ketika kita sudah mencari, sudah mendapatkan molaritasnya, maka kita cari harga tetapannya atau Kc sama dengan konsentrasi dari SO2 pangkat 2 dikali O2 per konsentrasi dari SO3 pangkat 2 sama dengan 0,2 pangkat 2 dikali 0,1 per 0,2 pangkat 2, hasilnya adalah 0,1. Jadi harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut itu adalah sebesar 0,1. Lalu di sini kita akan membahas soal mengenai koloid. Nah, perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama ada penyembuhan sakit perut oleh norit, yang kedua ada pemisahan macam-macam protein, yang ketiga itu ada pemisahan tepung tapioka dari ion-ion cyanida yang terkandung dalam singkong, yang keempat ada penjernihan air, dan yang kelima ada pelapisan lateks atau anti karat pada ban mobil. Identifikasi manakah di antara kegiatan 1 sampai dengan 5 ini yang tersebut yang melibatkan sifat koloid. Berikan alasan mengapa proses tersebut dilakukan. Nah, di sini adik-adik diminta untuk memperhatikan kegiatan-kegiatan tersebut dan identifikasi kegiatan tersebut yang mana yang melibatkan sifat koloid. Nah, dari kegiatan ini kita dapat dari kelima kegiatan ini, kegiatan yang melibatkan sifat koloid itu terdapat nomor 1 dan 4, yaitu penyembuhan sakit perut oleh norit dan penjernihan air. Karena itu melibatkan sifat absorpsi, yang mana sifat absorpsi itu merupakan salah satu dari sifat dari koloid, sifat koloid. Nah, norit adalah tablet yang tersebut dari karbon aktif. Nah, dalam usus campuran serbuk karbon dengan air itu membentukkan sistem koloid yang dapat mengabsorpsi bakteri-bakteri berbahaya dan kelebihan gas yang mengganggu sistem pencernaan. Nah, penjernihan air itu dilakukan dengan menambahkan tawas atau K2SO4 Al SO4 324 H2O. Nah, air dan tawas itu membentuk koloid yang mengabsorpsi zat-zat warna atau kotoran dalam air yang membuat air menjadi lebih jernih. Nah, lalu selanjutnya ada soal mengenai teori asam basa. Nah, pernyataan di bawah ini yang tidak benar berkaitan dengan teori asam basa Arrhenius adalah yang di sini ada opsinya, yang mana Arrhenius mengatakan bahwa pembawa sifat asam dan larutan adalah H+. Lalu yang kedua dapat menjelaskan tentang valensi asam dan basa. Yang ketiga dapat menjelaskan sifat amfoter suatu senyawa, dan yang keempat adanya ion OH- yang dilepaskan ketika senyawa terion di dalam air menunjukkan bahwa senyawa tersebut bersifat basa. Lalu yang terakhir pelarutnya hanya terbatas pada air saja. Nah, di sini adik-adik diminta pada opsi tersebut yang mana teori asam basa itu. Jadi Arrhenius itu mengatakan bahwa asam adalah zat-zat yang mengion di dalam air dan menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah zat-zat yang kalau dilarutkan ke dalam air itu akan menghasilkan ion OH-. Nah, dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa H+ adalah pembawa sifat asam dan OH- adalah pembawa sifat basa. Nah, pelarut yang digunakan oleh Arrhenius untuk mengidentifikasi senyawa asam dan basa itu terbatas pada air saja. Nah, tidak disebutkan apakah kalau pelarutnya itu diganti senyawa asam dan basa, tetapi tetap menghasilkan ion H+ dan OH-. Nah, dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa jawaban opsi A, D, dan E itu adalah benar, sesuai dengan pernyataan Arrhenius tentang senyawa asam dan basa. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang
bisa kita bahas pada hari ini. Ibu harap adik-adik semua dapat mengerti pada soal-soal sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.